Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, perkenalkan nama saya Khalid Mahmud. Saya di sini akan menampilkan salah satu tugas usul fikih, tugas UAS dari Universitas PTIK dengan dosen pengampu Al-Ustadz Bapak Farid MA Mata'anallahu bituli hayati. Kebetulan saya mendapatkan bab taksis dan khos, dan insya Allah saya akan membawakan tentang saja karena keterbatasan waktu. Baik, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai salah satu kaidah usul fikih yaitu saya sederhanakan. Misalkan kita di sebuah perjalanan, kita sedang menaiki kendaraan baik mobil ataupun motor. Di situ kita mendapatkan rambu-rambu ataupun aturan-aturan. Kadang kita mendapatkan aturan seperti ada lingkaran, ya. Lalu di situ ada motor, lalu di garis miring. Di situ kita mengetahui bahwasanya jalan itu tidak boleh dilalui khusus untuk motor, tidak boleh melalui jalan itu. Contohnya jembatan Antasari itu boleh dilalui, hanya boleh mobil, tapi tidak boleh dilalui oleh motor. Nah, artinya peraturan itu khusus untuk motor, seperti itu. Atau sebaliknya kita pernah membaca di jalanan protokol seperti Sudirman, itu berlaku yang namanya genap ganjil. Nah, di situ pasti ada yang namanya bagi yang memiliki angka ganjil dari jam tertentu sampai jam tertentu dilarang melewati. Nah, itu apa artinya? Itu aturan untuk untuk mobil yang memiliki angka ganjil, nomor polisinya. Sebaliknya, kalau kita mendapatkan aturan yang bertuliskan P lalu garis miring, nah itu artinya apa? Itu artinya aturan berlaku untuk semua jenis kendaraan, mau itu mobil, busway, bis, truk maupun sepeda motor. Nah, dari dua gambaran tadi, yang gambaran pertama itu adalah taksis khusus untuk kendaraan tertentu seperti motor ataupun mobil yang bernopol genap atau ganjil. Sedangkan contoh yang kedua berlaku umum, yaitu untuk semua kendaraan. Nah, seperti itu gambaran atau tasawur tentang dan khos. Baik, kita mulai dari dulu. Nah, yang tadi kita mengetahui tentang membaca aturan-aturan untuk siapa, sedangkan di sini kita membaca lafaz-lafaz wahyu untuk siapa. Nah, di sini ada yang berupa untuk umum ataupun untuk khos. Baik, kita lanjut saja. Pengertian dalam usul fikih. Secara lughatan, ya, yaitu mencakup, menyeluruh, universal. Contohnya dalam suatu kalimat, amamtu Zaidan wa Amran bil ata'i. Artinya, saya telah memberi Zaid dan Amr pemberian secara menyeluruh atau masing-masing, ya, itu secara lugatannya. Tapi secara istilahan, al-amu artinya yaitu ma'amma syai'aini fasa'idan bighairi hasar, seperti itu, ya. Artinya apa di sini? Yaitu sesuatu yang mencukup dua perkara dan seterusnya tanpa batas, ya. Artinya apa? Seperti contoh tadi, apabila ada P lalu digaris, itu tanpa batas, artinya mencakup mobil, motor dan sebagainya. Nah, di sini di lafaz Al-Quran mencakup semuanya. Contohnya, innal insana lafi khusrin. Contohnya, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Manusia yang mana? Manusia semua jenis, tua, muda, kaya, miskin dan seluruhnya, ya, seperti itu. Itu adalah gambaran Nah, sekarang kita masuk ke masing-masing lafaz apa saja yang ada di dalam Al-Quran. Nah, di sini ada banyak.
Adapun di Waraqat itu langsung diringkas menjadi 4, ya. Di antaranya yaitu isim yang kemasukan alif lam, yang kedua jamak yang kemasukan alif lam, yang ketiga ada mubham, dan yang keempat ada yang namanya nakiroh, seperti itu. Tapi di kitab Mabadi Al-Awwaliyah, kebetulan di sini saya menggunakan referensi kitab dasar usul fikih yang berjudul Mabadi Al-Awwaliyah karangan Kiai Nusantara, yaitu Kiai Abdul Hamid Hakim. Sangat mudah untuk dipahami. Baik, kita langsung masuk ke sigoh-sigohnya. Nomor 1, kullu. Artinya apa? Apabila kita mendapatkan sigoh kullu di dalam Al-Quran, itu bermaksud semua jenis manusia. Contoh ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernafas pasti merasakan kematian. Nah, ini berlaku untuk seluruh makhluk. Hewan, manusia, dan seluruhnya. Yang kedua, ada yang namanya lafaz jami'. Contohnya walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Ya, artinya ini semua ciptaan yang ditujukan untuk di atas muka bumi ini untuk kita. Semua ciptaan Allah untuk kita, tanpa terkecuali. Seperti itu. Yang ketiga ada kafah. Kafah ini artinya seluruh juga. Nah, berarti aturan ini, lafaz ini, sigoh ini untuk seluruhnya. Contoh, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Yang apa artinya? Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad, Nabi Muhammad diutus kepada kita, illa kafatan linnas, kecuali untuk seluruh umat manusia. Jadi Nabi Muhammad diutus bukan hanya untuk orang Arab, orang jahiliyah, tapi untuk semua bangsa Eropa, Asia, Afrika, bahkan Amerika, untuk semua manusia yang ada di muka bumi ini. Dan berikutnya ada ma'syar. Nah, kalimat ma'syar juga termasuk sighah am, universal. Contohnya ya ma'syaral jin wal ins, ya. Apa artinya? Wahai kaum jin dan juga kaum manusia. Tidak khusus untuk jin atau tidak untuk manusia, untuk seluruh kaum, ya. Bukan hanya kaum musyrik atau kaum Nasrani, Yahudi, tapi semua kaum, baik dari jin maupun manusia. Selanjutnya yang kelima ada yang namanya harf, ya, atau sighah man. Nah, man ini biasanya untuk yang berakal. Contoh, siapapun di sini ya, siapa saja. Wa may ya'mal su'an yujza bihi. Yang mana artinya dan siapapun yang mengamalkan keburukan akan dibalas. Siapa aja? Orang kaya, miskin, lakukan keburukan pasti akan dibalas. Orang alim, orang bodoh pasti akan dibalas. Semuanya. Kecuali yang belum mukallaf, ya, anak kecil. Berikutnya, ma. Kalimat ma ini khusus yang tidak berakal, ya. Khusus yang tidak berakal. Contohnya, wallahu basirum bima ta'malun. Contohnya apa? Yang artinya sesungguhnya Allah, dan Allah basirun, maha mengetahui, maha melihat, bima, dengan apa-apa ta'malun engkau lakukan, engkau lakukan. Artinya apa? Apa yang kita lakukan Allah selalu tahu. Apa aja yang kita lakukan Allah tahu. Wa Allahu muhitum, ya. Allah maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Seperti itu. Bahkan apa yang ada di dalam hati, menggerutu ini, bahkan di dalam pikiran, Allah semuanya tahu, ya. Selanjutnya ada ainah, yang ke-7 ada ainah. Ainah artinya sifatnya makani, ya, tempat. Apapun tempatnya. Contoh, aina ma takunu yudrikumul maut. Dimanapun kamu berada, maka kematian akan berjumpa dengan kita. Kematian akan berjumpa dengan kita. Banyak sekali, ya, kisah-kisah orang meninggal di mana aja. Ada meninggal di rumah sakit, ada meninggal di rumah, ada meninggal di jalanan, ada meninggal di bahkan di kamar mandi, ya. Semoga semuanya kita dimeninggalkan dalam keadaan husnul khotimah di tempat yang hasanah thayyibah, baik. Amin ya rabbal alamin. Bilutfin wa afiyah, amin insyaallah. Selanjutnya ada ayu. Ayu ini apa aja? Contohnya dalam bahasa, bukan hadis atau Al-Quran. Ayu faslin sa'adkhul. Kelas mana yang akan saya masuki? Itu masih bersifat umum. Dan dijawab al-faslur rabi'. Kelas 4. Nah, itu khusus. Nah, pertanyaan tadi itu ayu faslin, kelas yang mana? Itu masih umum, general. Contoh di dalam Al-Quran, Qulidullaha wad'ur rahman. Ya, katakan serulah Allah, atau katakan juga serulah Ar-Rahman. Nah, Allah sama Rahman ini
Apa aja? Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Apa saja yang kamu serukan atau kamu panggil, sesungguhnya Allah memiliki nama-nama yang baik. Jadi kita boleh memanggil Allah nama apa saja. Boleh Allah ya Rahman ya Rahim. Dikatakan bahwasanya kalau kita ingin berdoa kepada Allah, kita seru Allah sesuai dengan hajat kita. Kita ingin diberikan kelembutan, maka serulah ya Allah ya Latif. Contoh juga kita ingin kemudahan, ya Muyassir, Yassir alaina kulla asir, seperti itu ya. Intinya nama-nama yang baik. Di sini ada 3 lagi sisa yang yaitu nakirah ba'da nafi. Apabila ada nakirah setelah nafin, maka itu juga bermakna umum. Contohnya wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a, ya. Ini nafinya la, sedangkan nakirahnya nafs. Artinya apa? Tidak ada satupun yang dapat menyelamatkan. Tidak ada satupun, baik itu manusia, jin, saudara, seperti di dalam ayat Abasa kalau tidak salah, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummi wa abi wa sahibati wa bani. Pada hari itu semua orang tidak dapat menolong, bahkan tidak saling mengenal antara ayah dengan anaknya dan satu sama lain. Tidak ada yang mengenal karena ketika itu hari itu hari yang sangat mencekam nanti. Allahumma altufna, hari yang sangat menyibukkan. Semua orang sibuk dengan amal perbuatannya masing-masing. Selanjutnya isim mausul. Apabila ada isim mausul seperti alladzina, maka itu sudah dipastikan atau diartikan sighahnya am. Contoh, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma. Contohnya, sesungguhnya yang memakan harta anak yatim secara zalim, ya. Siapa saja, mau itu orang alim, mau itu pembina, mau itu maling, mau itu siapapun, makan harta anak yatim secara zalim, maka itu dosa besar di sini, ya. Dan yang terakhir adalah apabila ada alif lam ketemu isim jamak, ya. Isim jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir, kemasukan alif lam menjadi ma'rifah, maka itu juga berlaku sighahnya am. Contoh di sini jamaknya muqsitun, ya. Orang-orang yang berlaku adil, kemasukan alif lam. Maka di sini dipastikan al-muqsitun adalah siapa saja yang adil. Kenapa dibaca muqsitin, ya? Karena di sini menjadi maf'ul bih, ya. Maf'ul bih. Contoh, innallaha, sesungguhnya Allah yuhibbul muqsitin, mencintai orang-orang yang berlaku adil. Siapa berlaku adil? Laki, perempuan, tua, pokoknya adil, maka Allah mencintainya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Adapun faedah mempelajari kaidah am ini, nomor 1, mengetahui batasan pasti suatu hukum apakah berlaku universal atau terbatas, yang seperti saya tadi jelaskan di awal, ya. Yang kedua, memastikan apakah suatu lafadz umum masih otentik secara universal atau telah mengalami pengkhususan. Menghindari kesalahan fatal dalam mengambil kesimpulan hukum, ya. Jadi kita jangan salah membaca. Kalau salah membaca, malah yang dapat kita kena tilang. Seperti sudah dikatakan untuk motor dilarang melalui, malah motornya melalui, ataupun dilarang parkir, tapi kita mengira itu hanya khusus mobil, ternyata motor ikut memarkir, yang ada malah kita mendapatkan bahaya, seperti ditilang polisi ataupun ditabrak oleh truk dari belakang karena mungkin itu jalur cepat. Pada intinya, dan ini adalah samroh, buah dari mempelajari kaidah tersebut, yaitu samrotu ma'rifatil am wal khos, yaitu buah dari memahami am dan khos adalah ma'rifatu ma yabqu ala umumihi, adalah mengetahui mana hukum yang tetap berdiri, wa ma yakhriju anhu bitakhsis, pada keumumnya, dan mana yang telah dikeluarkan melalui spesifikasi. Nah, sebetulnya pemahaman ini bisa kita dapatkan ketika kita mempelajari khos dan taksis. Insya Allah kita pelajari di bab-bab selanjutnya, karena ini keterbatasan waktu dan juga karena ini adalah suatu tugas dari UAS mata kuliah usul fikih di perguruan tinggi ilmu Al-Quran. Semoga apa-apa yang saya sampaikan bisa dipahami, mudah dimengerti, membawa keberkahan dan membawa kemanfaatan bagi kita semua. Apabila ada kesalahan, maka itu murni dari saya, tolong dikoreksi. Apabila ada kebenaran, maka semata-mata itu dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.